وعلى آله العالمين. بارك على في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لله مالك يوم الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم أنعمت صراط عليهم الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل الرحيم. هو الله أحد الله أحد الله الصمد الله لم يلد ولم يولد ولم الصمد. يكن له كفوا أحد. Mut. Enggak ada suaranya. Ada النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس Nas ملك الناس ila إله الناس من min شر الوسواس الخناس nas al الذي يوسوس في waswis صدور الناس من الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani ربي Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini saya baca yang sampai mulai 36 sampai ke 39 ya. 8. 37 39. Oke. Dibaca itunya 37 ya. Saya nulis Wa ma amwalukum. Oh. Nuhun sewu. Jadi kemarin sampai 35, sekarang 36 ya, sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له
Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa mukhlifuh fahuwa yukhlifuh wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apri, ya nuwun sewu ini saya sambil ini ya sambil mobile ada keperluan. Jadi monggo Pak Pri dilanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa Pak Pri, riznya jangan dimantulkan. Langsung ya rizqo. Monggo, jangan pantul. Rizqali mayyasa wa yaqdiru walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana julfa illa man amana wa amila sholihan wa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminu. Walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil adzabi muhdarun. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ini sibuk ya. Jadi selanjutnya aja. Iya, lanjutnya aja. Monggo Pak Widodo, Pak Bagil dulu yang sudah. Saya dulu. A'udzubillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil adzabi muhdarun. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah
min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Sadaqallahu alazim. Silakan lanjut. Lanjut Pak Widodo nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati indana julfa tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan وَأَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Sadaqallahul adzim. Monggo Pak. Monggo Pak Pamujo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum Banyak agak panjang itu ya. wa ma amwalukum Amwalukum. Banyak kalau di tempat saya kok ada matnya ya. Wa ma amwalukum. wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum intana zulfa illa man amana wa amila sholihan faulaika lahum jazaa'uddi fi jazaa'uddi fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminu waladina
yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil adabi muhdarun. Qul inna rabbi yabsudur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul adzim. Monggo Pak Broto. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aksaron nasi la ya'lamun wa ma amwalukum wala auladukum billati kutuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan fa ulaika lahum jazaa'ud bil bima amilu wa hum fil ghurfatil aminu walladina yas'auna fi ayatina mu'ajisin ulaika fil adabil muhdarun. Kul inna rabbi yabsutur rizqa inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul adzim. Nah, ini untuk Pak Broto ya. Jadi kalau membaca itu enggak boleh berhenti nafas ya. Jadi ada kalau misalnya enggak cukup itu berhenti, tetapi kalau nafas enggak cukup berhenti terus diulang dari apa yang paling biasanya itu ada wa itu bisa untuk ulangan apa untuk ya. Kemudian tanda-tanda berhenti itu ya, misalnya ini kul inna robbi yabsutur rizqa liman yasha. Nah, misalnya nafas enggak cukup, ya berhenti liman yasha bisa. Nah, terus nanti misalnya mulai dari lima yasa umin ibadihi wa yaqdirullah. Nah, ini di atas ada tanda wakaf jim, itu artinya boleh sebaiknya nganu berhenti, apa boleh berhenti boleh terus. Kalau yang di bawah itu ada short lam itu artinya sebaiknya terus, tapi berhenti juga boleh. Ya. Kalau ada kof lam apa yaitu, nah itu sebaiknya berhenti, tapi nggak boleh kalau nafasnya cukup, tapi kita biasanya nggak cukup ya. Jadi mungkin itu monggo Pak Amin. Assalamualaikum, ditambahkan ini yang zaman laras betul ya Pak Amin ya. Jadi Pak Broto yang sering itu kapan berhenti, kapan menarik nafas itu yang perlu diingat. Yang mestinya berhenti malah kon bablas. Nah, lebih baik berhenti malah bablas, tetapi narik nafas. Nah, narik nafas itu nggak boleh. Jadi membaca itu nggak boleh narik nafas. Nah, kalau nafas nggak cukup berhenti, tapi ngulanginya dari
kata apa lah itu yang sebetulnya artinya apa. Kalau artinya enggak tahu ya pedomannya itu kalau ada wa itu boleh wayak dirulah. Terus ini kalau wa-nya kok jauh ya dari liman dan enggak apa-apa, lima yasa. Itu ya Pak Amin ya. Monggo Pak Amin Terus baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Sadaqallah. Ini Pak Priyadi sibuk ya. Monggo Pak Amin gimana ini mau dibaca Langsung dulu? aja diartikan aja Pak nih. Ya monggo. Nomor berapa nih ya? 236 ya. 36. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ini ya. Katakanlah sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, maksudnya adalah di dalam surga. Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Shadaqallahul adzim. Ini saya bacakan tafsirnya ya. Monggo. Sambil menunggu mudah-mudahan Ustadz Awani datang. Jadi yang ke 36 itu yang kul ina ya. Kul ina. Ya. Jadi di sini terjemahannya, katakanlah sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Allah memberikan harta kepada orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya, dan Dia mengampuni siapa yang dikehendakinya dan memberi kekayaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan hanya baginya lah hikmah yang sempurna, hujah yang pasti, dan mengalahkan semua hujah. Jadi rezeki itu kalau sedikit dan banyak itu kan Allah sudah yang menentukan, tapi rezeki sedikit banyak itu bukan indikator ya bahwa kita dicintai Allah ya. Jadi kadang-kadang orang rezekinya banyak tapi justru dia tidak dicintai Allah. Tapi di situ kan ya, pertamanya kok
kalau Allah mencintai, kasih rezeki banyak ya. Kayak Mandan. Yang pertama gimana? Yang pertama tadi itu tadi loh. Allah memberikan harta kepada orang yang dicintainya dan orang yang Berarti, tidak jadi dicintainya. hartanya banyak dicintai gitu Pak. Ini kan kalimatnya begini, Kehendakinya kok. Allah memberikan harta kepada orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya. Oh, dua-duanya ya. Nah, iya, jadi dicintai Tidak atau mesti tidak, dia diberi rezeki. Jadi dua-duanya ya. Rezeki banyak dan sedikit itu bukan indikator bahwa dia dicintai kan gitu. Bukan tanda cinta Allah ya. Iya. Bisa juga tandanya diuji oleh Allah itu ya. Nah, kira-kira begitulah. Ini Pak Bagio, Pak Widodo, Pak siapa yang lain kalau misalnya mau nambahkan monggo, saya hanya baca ini soalnya. Memang di ayat yang lain kan ada itu wana blukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi memang cobaan Allah bisa memberikan dengan harta yang banyak atau harta yang sedikit. Semua dua-duanya itu semacam cobaan. Cuma ya kelihatannya ya yang hartanya banyak itu malah justru yang bahaya itu. Yang malah repot, malah jadi menjauhkan ya. Karena dengan harta banyak dia kan bisa berbuat semacam-macam ya. Kecuali istighfarnya lupa ya. Kecuali Utsman bin Affan itu yang hartanya sampai sekarang masih ada itu. Jadi sampai di mana tadi? Berarti tidak harus ngoyo ya, harta itu sudah ditakar ya oleh Allah. Ya. Dan sekali-sekali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Yang asap yang 37. Jadi sekali-kali bukanlah harta dan bukan anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Jadi punya harta banyak jangan merasa hebat, belum tentu itu harta banyak. Belum tentu ya anaknya ini. Yakni semuanya itu bukan merupakan bukti yang menunjukkan kecintaan kami kepada kalian, bukan pula menunjukkan perhatian kami kepada kalian. Terus ini Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Kasir, telah menceritakan kepada kami Ja'far, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Asam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta benda kalian, tapi sesungguhnya Dia hanya memandang pada hati dan amal perbuatan kalian ya. Jadi yang penting ini menurut saya ya. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi sesungguhnya Dia hanyalah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian. Berarti iman dan amal soleh ya. Nah, itulah. Iman memang ya. Memang di ayat lain ada kita supaya hati-hati latul hikum amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Jadi harta dan anak-anak itu bisa menjadi cobaan, maka harus hati-hati gitu loh. Kemudian Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya melalui hadis Kasir Ibnu Hisam dari Ja'far Ibnu Jabarqon dengan sanad yang sama. Wah, terus ini sudah ayat ke berapa nih? 38. Terus ini 30. Sekarang 38. 37. Sekarang 3 berapa? 37. 37 ya. 37 belum selesai. Dan bukanlah harta atau anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi surga. Nah, ini tafsirnya. Allah. Jadi poinnya berarti kepada keimanan dan amal soleh ya, harta dan Kemudian Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, itu akhir ayat itu.
yakni sesungguhnya yang mendekatkan kalian kepada kami hanyalah iman dan amal saleh yang kalian kerjakan. Nah, jadi kita sudah lansia ini yang harus menambah iman dan amal solehnya ya. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Alhamdulillah. Maksudnya amal kebaikan mereka dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Yaitu di tempat-tempat yang tertinggi dalam surga dalam keadaan aman dari semua siksaan, aman dari rasa takut, dan aman dari gangguan semua kejahatan yang mengerikan. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Farwah Ibnu Abdul Migra Al-Kindi, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim dan Ali Ibnu Misar dan Abdurrahman Ibnu Isa dari An-Nu'man Ibnu Sa'ad dari Ali radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Celana hidung ada ya? Suara Pak Priadi. Pak Priadi ya, monggo ini nganu saya daripada nganggur baca tafsir. Iya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya dengar semuanya alhamdulillah monitor, cuma ini lagi ada persiapan dan tadi istri kedinginan jadi ngurus dulu sebentar ini. Kemudian saya juga seperti kedinginan saja tapi udah kita bahan, alhamdulillah udah clear. Kemudian saya juga ada keperluan, ada jemputan, nunggu jemputan. Hanya seperti yang tadi kita kalau yang ayat 36 itu tambahannya, subhanallah di situ kan ada dikatakan di surat Al-Kahfi ya. Kita sering baca juga tapi belum ngeh mungkin ada penjelasan bahwa seperti tadi ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi harta itu dan anak-anak itu ada perhiasan kehidupan dunia dan kita bisa senang dengan anak, dengan harta. Kemudian tetapi kita diingatkan bahwa amalan-amalannya kekal itu lagi soleh itu adalah yang sesuatu yang baik. Baik itu memang kalau dibilang relatif, tetapi yang kita cari adalah kebaikan di sisi Allah ya. Relatif, jadi namanya baik itu di satu tempat itu ataupun satu kaum itu belum tentu dibilang baik di tempat yang lain. Tapi kalau yang al-haq, nah kita yang baik ini yang al-haq. Jadi as-solihah, kalau kita bilang as-solihatu, kenapa dia pakai solihatu? Dia memakai, perhatikan, ini as-solihatu itu atau harfun ini. Kita lihat kan itu isim. Isimnya kenapa dia pakai isim mu'anas jamak? Nah, perhatikan. Jadi untuk seluruh sifat-sifat kebaikan dirangkum di dalam as-solihah. Jadi kesolehan solihah. Jadi bukan solih doangan, tapi semuanya termaktub di dalam terkandung di dalam isim mu'anas tadi. Kemudian saya lihat lagi kebaikan itu sebetulnya dari kebaikan itu apa? Saat Allah menyiapkan mal, kemudian anak-anak jadi perhiasan kita. Tentunya ini adalah cobaan, zinatul hayat. Jadi perhiasan dan juga seperti yang Pak Amin katakan tadi itu khairu wal subhanallah. Syarri wal khairu fitnah. Asyarru wal khairu fitnah itu kebajikan itu dan keburukan itu fitnah. Ya, jadi asyar itu keburukan, kemudian khairu itu kebaikan, itu cobaan. Fitnah itu cobaan. Jadi fitnah itu jangan dianggap kita dikasih kekayaan pun kita anggap wah kita nggak dicoba. Padahal justru itu cobaannya untuk apa? Untuk kita menjadikan kita sebagai khalifah yang sempurna. Artinya menata, tidak ada penataan itu hanya dalam diri kita, keluarga kita, tetapi ternyata alam ini yang harus ditata, jangan dibiarkan ditata oleh mereka yang tidak memiliki aturan-aturan Allah seperti itu.
Dan kemudian tadi adalah lebih baik pahala di sisi Allah yang tadi bisa 10, bisa 700 dan seterusnya. Tetapi ketahuilah bahwa orang-orang yang baik itu, bisanya kita baik itu kita memiliki ilmu. Jadi ilmu komparasinya kita lebih tinggi. Katakanlah kita ini berada di satu tempat, tapi karena ilmu kita udah tinggi, paham tempat-tempat lain dan lain-lain, kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk daerah itu. Kenapa? Karena pemahaman kita yang komprehensif tadi. Tetapi sebaliknya bagi pemahaman kita yang sektoral, yang sedikit itu tidak akan bisa memberikan apa sebagai kebaikan di dalam satu tempat gitu. Saya melihatnya ini sungguh luar biasa. Dan kemudian pada saat orang dikatakan tadi Allah berikan kan tadi kelapangan dan berikan kesempitan di dalam harta ini, ternyata kesempitan itu pun kalau dia itu seorang yang beriman itu merupakan suatu kebaikan. Sabar. Dan itu cobaan itu suatu kebaikan. Kenapa? Bisa jadi saya pada saat diberikan rezeki yang banyak saya nggak bisa melaksanakan amanah dengan rezeki itu. Nggak bisa syukur. Nggak bisa bersyukur. Akhirnya kita kufur, malah ya kontradiktif lah dengan apa-apa yang sebetulnya Allah, Rasul kita dan para nabi itu menggaitnya dan para solehin seperti itu. Kemudian persoalan kita kan sekarang kita alhamdulillah tidak lagi mempermasalahkan di masyarakat ini bahwa ibadah begini tidak, tetapi kita ingat kita tingkatkan tadi berpikir dengan Al-Quran, semua dengan Al-Quran, sehingga ayat-ayat dalam Al-Quran ini muncul satu kebaikan. Itu yang harus kita pahami. Dan saya pikir emang kita nggak bisa memahami Al-Quran secara komprehensif, manakala keilmuan kita juga terbatas. Ilmu itu dari paduan seluruh ilmu, bahkan yang sudah ketemu dan yang belum ketemu, itu adalah disitulah letak keagungan Allah. Dan orang yang bahagia seperti tadi kan bisa mengendalikan bukan hanya pikirannya saja, hatinya itu cool. Dia tenang-tenang saja, perhatikan. Tenang, kesan dan lain. Kemudian dia menghadapi sesuatu, bagaimana Rasulullah, apa enggak kesel umatnya lagi sholat kok. Kalau kita pada saat lagi sholat kemudian dilempari misalkan kotoran dan lain-lain sebagainya, kan ini kita langsung emosi kan gitu. Beliau tuh Allah cabut emosinya sehingga Allah menjadikan rahmatan lil alamin. Di situ apa solusi yang diharapkan oleh beliau adalah solusi kenapa anak turunannya supaya nanti kan baik daripada dihancurin kan, seperti masih ada harapan. Jadi kita tuh orang-orang mukmin itu memiliki harapan. Ya tambahannya seperti itu Pak Beri, monggo disambung. Dan mohon maaf saya memang dalam kesibukan jadi nggak apa-apa sementara. Pak Amin dilanjut nggih Pak Amin. Mungkin tadi kebaikan itu yang utama bukan ilmu saya pikir, tapi adalah keyakinan ya. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Yakin akan Allah dan juga yakin akan hari akhir ya. Sehingga kita mungkin ilmu ya, untuk meyakini itu kan perlu ilmu, barangkali itu mungkin. Ya alhamdulillah betul sekali Pak Amin. Jadi kita tidak membahas lagi, sebetulnya yang paling utamanya lagi di iman kan gitu, amanu semuanya ke orang beriman. Iman itu kemudian kita sedang niteni Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber dari segala ilmu yang belum kita pahami. Kenapa? Karena kita seperti sekarang monggo lah kita berpikir dengan Al-Quran saja masih kita terbatas. Karena keilmuan kita, bagi yang kita sedang menapaki jalan memahami Al-Quran lewat bahasanya, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya mendapatkan sesuatu ini subhanallah. Kan kita orang-orang bahasa ini nuhun sewu, sebetulnya kita dididik secara sekuler. Kenapa? Karena kita dari sampai S1 gitu ataupun S2, ternyata kita bayangkan betapa sedikitnya asupan Al-Quran kepada kita. Tapi alhamdulillah dengan kesempatan di akhir yang seperti ini kita bongkar, kita buka Pak Amin nggih. Jadi ternyata dan luas, hati kita lebih luas, lebih apa coba perhatikan. Enggak gampang tersungging dan lain-lain sebagainya seperti itu. Kenapa? Karena biasanya ketersinggungan itu dan lain-lain dari kekurang kelapangan pemahaman ilmu kita. Tetapi ada satu hal di mana pada saatnya kita harus mengorbankan jiwa raga, ya udah itu sih final itu kan gitu. Cuma lewat proses tadi nggih. Begitu Pak Amin. Terima kasih Pak Amin.
Monggo sing yang lainnya saya mendengarkan saja dulu. Pak, ini tafsirnya dilanjutkan Pak. Pak Oh Pri. ya, ya. Jadi kelanjutan tadi ya. Ketika ada seorang badui bertanya, untuk siapakah tempat-tempat itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sallallahu alaihi. bagi orang yang bertutur kata baik, memberi makan orang fakir, rajin berpuasa, gemar sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Nah ini kelihatannya perlu dicatat ini ya. Orang yang akan masuk surga itu orang yang bertutur kata baik, memberi makan. Waduh. Mana tadi? Akhlak ya, ini lebih ke akhlak ya. Alhamdulillah. Ya. Mana tadi hilang? Nah, orang yang berkata baik, memberi makan orang-orang fakir miskin, rajin berpuasa, gemar sholat di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Kemudian, oh ini bahasa Inggris, bentar. Ini tadi ayat ketiga 37, Mbak. 37, sekarang 38 ya. Waduh. Kok hilang lagi nih. Surat As-Sabbah 38. Surat Sabah. Sabah bukan Sofar. Oh, 38 ya. Surat Sabah. Ya, sahabat. Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat kami dengan anggapan untuk dapat melepaskan diri dari azab kami, ini azab ke surat Sabah 38 ya. Yang ini berusaha menghalang-halangi jalan Allah dan tidak mau mengikuti rasul-rasulnya dan tidak percaya kepada ayat-ayatnya. Mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Mereka semuanya akan mendapat balasan yang sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Itu ya 38. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau orang kafir ya, orang kafir ya, kufur. Jadi sebetulnya begini, pada saat mereka menentang ayat-ayat keagungan Allah dan tidak bersyukur kepada Al-Quran, kepada kehadiran Allah menyiapkan segalanya ini, kita tadi dianggap menentang. Artinya sebetulnya dari perselisihan kita dengan tidak mengacu Al-Quran dan lain-lain. Kalau saya mengartikan lebih ininya seperti itu. Kemudian dengan anggapan untuk dapat melemahkan orang apik iki agama dan lain, bahkan ditekan aturan-aturan itu. Padahal kita, aduh ya Allah, belum paham tentang aturan keagungan Allah itu yang luar biasa lewat ayat-ayatnya. Makanya ayat-ayat itu, ayatun itu adalah tanda. Pada saat ayatun itu kan jamak, berarti dia tanda-tanda keagungan Allah itu hadir pada diri kita, pada ciptaan Allah yang lain. Seperti itu. Kemudian saat kita berselisih dengan aturan itu, tentunya kan kita termasuk dan orang-orang lebih-lebih secara nyata bahwa mereka tidak mengakui adanya eksistensi Allah yang harus menjadikan tempat penyembahan dan pengabdian kita. Pada saat seperti itu, tentu saja mereka tuh akan dianggap itu dapat melemahkan, tetapi ternyata tidak. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam kondisi azab, siksaan. Siksaan di dunia ada, siksaan di akhirat ada. Ingat, siksaan di dunia bagaimana Kemal Atatürk juga pada saat dia mau meninggalnya seperti itu kondisi dan lain-lain. Dan ya kita memang yakini bahwa kondisi kuburan seperti yang kita dengar juga masih ada mengeluarkan bau yang tak sedap dan lain sebagainya. Itu udah meninggal, sebelum meninggal beri sakit dulu dan lain. Bagaimana juga Sharon itu dulu, Ariel Sharon di mana dalam kondisi sakit dan lain sebagainya, itu bagian siksaan. Apa kita sakit itu tidak tersiksa? Dan itu ternyata juga siksaan bagi kita, kan gitu ya. Dan itu saya lihat kemudian inilah yang namanya siksaan Allah apabila kita berselisih. Contoh, saya termenung mengenai
Kenapa kita nggak niteni kesehatan dan lain-lain? Padahal nggak niteni kesehatan juga, nggak menyeimbangkan kondisi-kondisi di ini, itu adalah bagian daripada nanti ada balasannya. Ya kita terlalu kelebihan apa saja di lambung itu katakanlah bersifat basah atau terlalu asam, kita akan menanggung resikonya. Tetapi kita nggak pahami asupan apa dari makanan-makanan itu yang menjadikan kita itu sehat. Makanan sehat bukan berarti jenis ragamnya yang kita tahu ini, tetapi yang bagus bagi pencernaan kita. Saya melihatnya seperti itu. Tunggu saat kita tidak mengacuhkan keseimbangan, keadilan dan lain-lain untuk diri pencernaan kita. Kita tinggal mendapatkan balasan dari Allah seperti itu. Tinggal apa? Orang mukmin hebatnya Allah kasih istighfar, mohon maaf. Tapi pada saat mohon maaf sering-sering kita tidak meniteni keilmuan untuk itu. Nah, sering-sering kebanyakan orang seperti itu. Nah, inilah wallahu alam. Jadi sementara itu yang lanjut, yang lain silahkan yang berpikiran menambah pengayaan kita. Monggo. Amin. Pak ini Pak Maju, Pak Mujo, monggo Pak. Nggak bisa apa-apa ini Pak. Saya dan senang ini dapat ilmu. Alhamdulillah. Jadi monggo mawon. Jadi insya Allah ya Allah sebenarnya apa-apapun. Kenapa para Rasul Anbiya zaman dulu berusia panjang dan lain-lain sebagainya? Apakah panjang itu identik dengan kesengsaraan? Tidak, dia bisa memaintain. Kenapa panjang? Dulu kan nggak beragam-ragam ininya makanan. Kalau sekarang lebih-lebih banyak sudah terkontaminasi dengan apa? Begitu bumbu-bumbu yang terlalu memang berlebih kan gitu. Jadi sementara monggo yang lainnya Pak Amin, yang monggo dibahas ini juga penting untuk kita semuanya. Oke? Enggak. Di sini aja. Ini Assalamualaikum. Monggo. Ini maaf ya, lagi online. Lanjut aja dia. Alhamdulillah. Jadi Pak Pri ada tambahan, Pak Widodo monggo. Ya, sebetulnya mau nanya ini Pak malah. Jadi yang saya pahami kan ada, nggak tahu ini hadis apa ya, yang bahwa kemiskinan adalah mendekatkan kekufuran. Ya, artinya kan sebetulnya kita tidak hanya dituntut untuk ini ya, yang miskin dituntut untuk mencari rezeki yang apa istilahnya itu layak supaya dia tidak kufur. Tapi di sisi lain yang berlebih ini harus berbagi kan terhadap sesama supaya tidak ada kemiskinan yang apa mutlak lah istilahnya. Jadi mereka gimana mau sholat wong dia sendiri mau mencari apa tempat untuk alas sholat apa itu dia nggak punya, jadi dia beralasan seperti itulah. Makanya miskin identik dengan kekufuran itu memang agak riskan lah untuk. Cuman yang menjadi pertanyaan saya itu ya sekarang ini kan pemerataan yang kurang lah ya, sehingga kita nggak tahu di tetangga kita atau mungkin yang terdekat dengan kita itu masih ada yang miskin, dalam arti yang sampai dia itu mendekati kekufuran lah. Nah ini tanggung jawabnya tanggung jawab pribadi ataukah tanggung jawab secara kolektif gitu. Karena kalau dilihat dari sekarang ini kan begitu banyak orang yang mengatasnamakan lembaga, terus berbagi informasi ke kita melalui internet, meminta sumbangan dan lain sebagainya. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau soal namanya tanggung jawab, amanah itu yang pertama itu kepada diri kita masing-masing. Kita bertanggung jawab atas apa? Mulai pendengaran kita, mulai penglihatan kita, mulai kemudian wal afidah hati kita.
Jadi di situ. Kemudian pada saat kita merespon amanah Allah tadi itu, amanah Allah ini kan seperti tadi mengelola, pada saat mengelola apa yang harus dikelola. Lihat aturan-aturan Allah saat mengelola alam ini. Adakah semuanya berselisih? Saat kita tidak terjadi keadilan dan keseimbangan, itu akan ada kehancuran. Dan kita nggak bisa. Dan pada saat seperti itu, bayangkan Allah secara apa bahasa ininya agregat ya. Agregat itu secara global, secara menyeluruh mengatur semuanya. Sedangkan kita seperti tadi kembali kepada kemiskinan. Miskin itu adalah kurang. Awalnya dari kita bahasa secara umumnya, kalau kita udah kurang, awalnya kurang, nggak bisa makan, dibilang bahkan dari para fuqaha itu ahli fikih mengatakan kalau miskin itu dikatakan miskin itu 1 hari nggak makan, 1 hari makan, itu udah masuk kategori. Kalau sekarang nggak ada yang tidak makan 1 hari, kan seperti itu. Jadi apakah itu dibilang miskin? Yang miskin ternyata tadi yang miskin hatinya. Kalau saya melihat miskin hati ini luar biasa terhadap apa? Iman nggak ada, sehingga pada saat itu dia tidak bergerak untuk meniteni keagungan Allah dengan karya-karya Allah. Dan kita kan disuruh berbuat. Wa quli malu fasayarallahu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Nah, seperti itu pada saat bekerjalah kalian, itu perintah. Saat kemiskinan terjadi, ilmu nggak ada, bekerja akhirnya dengan semuanya serba kekurangan, mendapat hasil kekurangan. Tapi perhatikan mereka yang ini, bukankah Allah telah hadirkan sumber daya alam yang begitu luar biasa di Indonesia? Hebatnya di Indonesia ini orang-orang pada krisis gitu ya, tapi di kita nggak ada tuh yang nggak makan, luar biasa. Tetapi ini kita tidak sadari bahwa ini adalah satu anugerah Allah, karunia yang begitu besarnya. Kembali lagi masalah miskin itu mendekati kepada kekufuran, iya, karena gampang diiming-imingi dan lain-lain sebagainya itu. Gara-gara dia makan, tapi dia kepingin sing leweh. Cuma tadi dia bekerjanya kurang leweh. Perhatikan seperti itu. Akhirnya akan terjadi. Makanya kembali lagi dari yang diberikan harta, rezeki itu, diperhatikan lingkungan tetangganya. Bagaimana tugas tanggung jawabnya siapa? Artinya kalau kita melihat sesuatu ya tugas kita sendiri. Pada saat kita melihat sebetulnya itu bebannya kepada kita. Kenapa? Allah berikan itu kebaikan kepada kita untuk mengerjakannya. Seperti itu. Jadi sering-sering orang, oh tugas apa? Saling lempar tanggung jawab. Padahal tidak. Saat kita melihat sesuatu ketidakseimbangan, ketidakharmonisan, ketidakbaikan, atau penyebab-penyebab untuk ketidakbaikan, itu harus kita stop. Itulah yang kaidah-kaidah yang muncul, akhirnya kita lebih baik tadi amar ma'ruf nahi mungkar, itu amar ma'rufnya kurang tapi nahi mungkar dulu supaya semua kondisinya aman. Pada saat kondisi aman, kemudian tindakan aman, clear semuanya. Ini kan kita gara-gara apa? Kembali lagi ilmu kita yang kurang, hati kita jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita sudah berpikir dengan Al-Qur'an, kita bahas Al-Qur'an ayat per ayat, itu subhanallah. Saya melihatnya kapan kita akan seperti itu? Uang kita masih jauh, mulai dari memahami Al-Qur'an saja yang 10 poin kemarin di share itu ternyata juga masih kok enggak tak ini kan ya. Padahal bayangkan Allah ciptakan dengan 100 juta gigabyte yang ada di pada kita ini, otak sel-sel kita, berapa persen? 1 giga aja udah luar biasa kan gitu. Allahu Akbar. Jadi saya bilang, oh ternyata memang kekurangannya kita untuk kepingin tahu dalam kebaikan, koridor kebaikan-kebaikan seperti itu. Amin. Ini Ustadz belum datang ya. Kalau kita melihat sih, saya kira memang sekarang ini tidak ada, saya kira ya, orang yang sama sekali tidak makan. Ya, tapi repotnya begini, bahwa orang yang minta-minta belum tentu orang yang tidak punya, ini jadi masalah itu. Orang-orang yang minta-minta kadang-kadang umumnya apik dan sebagainya, tapi mentalnya permintaan. Tapi orang yang betul-betul membutuhkan, tapi dia memang betul-betul ya mestinya agama kan melarang orang meminta ya. Nah, ini memang tugas kita sebagai orang yang mungkin dianggap mampu ya untuk berbagi gitu loh. Jadi prinsipnya orang yang punya itu memang bersyukur ya. Orang yang tidak berpunya itu supaya sabar itulah. Tapi itu tadi
memang harus ada lembaga-lembaga seperti tadi. Tapi ya lembaga itu ya banyak dan ada yang kredibel, ada yang enggak. Ini memang menjadi masalah bagi kita itu loh. Ya, tugas kita ya memang harus jeli ya untuk bisa menyalurkan berbagi kita pada lembaga yang betul-betul kredibel di dalam rangka apa itu sampai kepada orang-orang yang betul miskin, dan orang yang miskin yang tidak meminta-minta itu yang tidak mudah kan. Itu yang jadi masalah di situ kan. Orang yang minta-minta itu ke sini kadang-kadang yang ngomong orangnya hobinya meminta, dia nggak tahu dosa, padahal meminta itu kan dosa, itu loh. Nggak boleh itu loh. Nah ini repotnya di situ memang. Ini saya tanya ini yang segi praktisnya aja. Kalau kita di perempatan jalan traffic light itu kan banyak orang minta-minta. Nah, kalau saya kok males ngasih ya, orang minta-minta itu drop-dropan itu, seperti diorganisir. Bahkan ada yang saya melihat itu orang naik motor, kemudian parkir agak sembunyi, ganti baju jelek, terus ke perempatan minta-minta. Jadi agak males saya, ini sebaiknya gimana? Kalau ada orang minta-minta di perapatan itu, sikap kita. Terima kasih. Kalau menurut Ustadz Oke ini ya, yang saya dengar itu ya, bahwa kita berbuat kebaikan tidak perlu melihat orangnya, tapi melihat perintah Allah. Jadi kalau kita melihat perintah Allah ya, kalau memang ada orang yang minta ya kita mungkin bisa menilai ya itu sedikit apa banyak gitu. Prinsipnya tidak melihat siapa orangnya gitu, tetapi itu adalah perintah Allah. Itu menurut Ustadz Oke gitu loh. Monggo itu. Artinya kita berbuat kebaikan itu bukan dasarnya orang itu minta atau orang itu memang perlu diberi apa enggak, tapi dasarnya adalah karena kita ingin mengharap ridho Allah itu. Maka itu organisasi namanya kan ridho Allah itu. Seperti halnya kalau kita ada masalah ya, kita tidak perlu fokus kepada masalah ya, tapi kita bahwa masalah itu adalah sudah diizinkan oleh Allah. Itu kan ada ayatnya tuh. Ma asoba min musibatin illa biidznillah. Jadi semua masalah yang kita hadapi manusia itu sudah atas izin Allah. Maka salah satu upaya kita ya memohon kepada yang pemiliknya itu, yaitu Allah itu, yaitu dengan dengan sabar dan sholat itu. Jadi yang diperkuat itu sabar dan sholatnya, insya Allah nanti Allah akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Katanya begitu itu menurut Ustadz Oko. Jadi kita nggak melihat itu orang yang minta-minta gitu loh. Tapi teman saya itu ada di Surabaya ngasih uang yang dipikir perawat, malah ditangkap polisi, didenda 2 juta, coba gimana itu? Nah itu hubungannya dengan peraturan ya. Kalau memang peraturan pedanya begitu ya kita nggak usah ngasih gitu. Di Banyumas itu kan sudah ada aturan bahwa tidak boleh minta-minta di perapatan, siapa yang ngasih akan didenda berapa itu. Tapi ternyata ya tidak berjalan aturan itu. Itu masalahnya aturannya tidak ditegakkan oleh penegak hukum ya. Mestinya kalau ada orang-orang yang minta ya dipegang atau disuruh pergi atau gimana ya. Didiamkan aja lah, jadi dilema kan. Mestinya yang buat aturan yang melaksanakan itu. Orang yang minta-minta ya dilarang itu harusnya. Itu yang menjadi masalah kan di situ. Monggo Pak Widodo, Pak komentarnya semuanya. Kita inilah bagaimana kita bisa kontribusi sharing. Monggo Pak Widodo, Pak Bagio, Pak Pamujo. Atur suwun informasinya. Iya ya. Atur suwun. Terus Pak Pamujo, monggo Bapak. Enggak ya. Kalau soal pengemis tadi ya kita pandai-pandai memilih aja. Iya, paling nggak itu. Pandai-pandai memilih atau pokoknya kembali tadi Pak Amin niatnya ya. Iya. Nah, tapi kadang-kadang yang diberi itu pengemis itu ya, itu malah orang kaya itu. Nah, jadi, iya makanya itu tadi. Jadi malah lebih kaya dari kita. Itu ada terjadi di Jakarta itu. Jadi ternyata setelah diselidiki, wah orangnya punya rumah mewah, punya mobil, tapi kerjaannya ngemis. Jadi, terus gimana itu? Itu kan kayak di negara tetangga itu Malaysia itu kan begitu loh. Jadi pengemis itu lebih banyak
hasilnya daripada kerja. Lalu dibuat aturan, lalu negara ikut campur mengatur itu. Yang mirip kita itu sebenarnya tidak boleh memberi di perempatan jalan dan sebagainya. Tapi harusnya dirahasia itu Pak. Artinya Ya, pemerintah itu harus konsekuen makanya. ya. Jadi banyak Ya. orang minta-minta didiamin aja itu. Sekarang Yang ya, repot. taruhlah paling sedikit ngemis itu dapat 100.000 sehari. Kan Nah. sebulan sudah 3 juta, lebih Nah, dari iya. UMR itu. Melebihi UMR udah ya. UMR kan cuma 2 juta. Itu loh, jadi Dan yang laginya bahwa menurut agama itu minta-minta kan dosa lah. Kita Iya. memberi repotnya di situ ya. Itu barang dosa kita membantu Makanya orang. saya tanyakan sebaiknya gimana. Terus yang sehubungan Pak Widodo tadi ya, kalau menurut pengamatan saya memang benar daerah-daerah yang miskin itu agama tidak bisa berkembang itu. Ya. Jadi sedikit yang beragama dengan baik ya. Jadi begitu juga daerah yang kaya raya itu agamanya juga kurang apa ya, lain dengan yang biasa-biasa saja itu malah agama bisa berjalan dengan baik. Jadi itu pengamatan saya. Ini yang belum bicara Pak Bagio ini, Pak Bagio silakan. Mut, Pak Bagio. Oh, di jalan. Oke, yang paling penting Pak Pri, Iya. ini memang tugas negara ya, fakir miskin itu di amanah undang-undang. Ya, Amin bilang kenapa nggak ini satu yang poinnya itu. Kemudian kalau sekarang gini, negara nggak mampu ataupun belum regulasinya belum bisa memberikan perlindungan seperti itu, malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan kan seperti itu. Tapi yang paling penting intinya apa, akhlak kita dijaga. Kita tidak bahasa ini membuat hati kita tetap harus tenang, cool gitu ya. Artinya ngedoakan mereka itu kan sering-sering kita hanya mengumpat. Itu yang harus dijaga. Ya. Paling penting itu jangan sampai hati kita bahasanya mengumpat, kemudian bahkan muncul pikiran-pikiran sehingga kita terbebani pikiran kita. Itulah sumber-sumber daripada ketidaknyamanan nanti di diri kita. Bahkan bisa saja juga kepada suudzon, naudzubillah min dzalik seperti tadi. Tapi kalau kita tahu mereka itu memang orang yang kaya, orang yang apa, tugas para pemuka masyarakat sampai ke negara itu kan memberikan kepada mereka bimbingan seperti tadi, konseling apa untuk usaha, dan intinya harus usaha. Jadi pada saat kita tidak disadarkan ke sana dan sudah menjadi perilaku, memang bahasa ininya harus sudah dikelola di tempat ya apa penampungan kan seperti itu. Itu yang harus solusinya tetap ada. Yang paling penting niatkan di hati kita cool tetap kan gitu ya, tidak menjadikan kita itu ikut sibuk gara-gara itu. Karena intinya kalau tanggung jawab ya memang tanggung jawab dari pemerintah, beban. Kita kenapa seperti ini, pengelolaannya yang masih belum sempurna ya kita sempurnakan, kita perbaiki. Intinya ke sana, termasuk kita juga pada saat pemimpin kan kita udah pernah sering dilomboni. Sekarang mana yang ini kita harus pasang semua, pasang mata, pasang telinga, pasang pikir, pasang analisis kan seperti itu supaya kita mendapatkan betul-betul menjadikan seperti tadi undang-undang yang 45 saja sudah yang dibuat oleh para pendahulu kita yang suatu luar biasa, itu bisa terejawantahkan dalam amalan-amalan yang membuat seperti tadi kebahagiaan, kesejahteraan untuk rakyatnya. Saya melihatnya kayak gitu. Jadi insya Allah seperti itu Pak Amin ya. Jadi Pak Amin oke, semuanya juga bahwa tinggal kita melihat sikap kita tuh. Kalau kita tidak memberi, yang paling penting kita tidak mengucapkan dalam hati malah mendoakan ya. Nah, doakan ya Allah. Mudah-mudahan dia diberi rezeki. Kesadaran mereka untuk bekerja. Kalau kita, yang saya bilang tadi, itu udah tugas pemerintah, ciduk, masukin ke apartemen yang bagus, di situ kebun dan lain-lain sebagainya untuk bekerja, dan seperti itu. Ataupun disiapkan keterampilan lainnya sehingga dia bisa sesuai dengan keterampilannya. Itu Pak Pri.
Nggih, terima kasih. Rung Alhamdulillah. rampung Dilanjut iki. Ayatnya rung rampung. ayat ke-39 sekarang. Terakhir 38, 39. 39 ya. 39 itu cuma pendek ini. Coba sebentar ya. Lu panjang. Enggak anunya, tafsirnya enggak ada Oh, ini. tafsirnya. Oh, boten Boleh. enten. Meh Sebentar. podokoran dhuwure sih ki, yang sudah di lima ya sya min ya ibadi wa yaqdiru lah. 39. Meh podokoran dhuwur sih ayatnya. 39 tuh hampir Ini- sama dengan itu ya. Yang 36 ya. Ini tidak ada tafsirnya ini. Jadi cuma terjemahannya saja. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang baik. Ini tafsirnya kok tidak ada ya. Mungkin karena sama dengan di atas jadi tidak ada Hampir tafsir. sama dengan ada. Jadi Pak Apri, kalau saya mencoba untuk itu perhatikan bedanya dengan yang di atas. Di atas kan hanya ditutup setelah menyempitkan itu kebanyakan orang-orang itu tidak berpikir, takilun itu tidak berpikir. Kalau kasarnya tuh orang nganggo pikir gitu, apa-apa aja didengkul kan gitu, kasarnya kan kayak gitu. Nah, kita kan menyentuh kesadaran kita untuk berpikir, dan di sini dikatakan bahwa barang siapa barang apa saja yang kita nafkahkan, berarti di sini ada kontribusi orang-orang yang dilebihkan harta untuk mengatasi keadaan ini, kan gitu, yang orang-orang yang diberikan kesempitan, Pak Amin, kalau saya lihat ada. Dan kalau ini kelihatannya anjurannya untuk berinfak itu yang terakhir kan, itu harta yang paling baik kan. Ini ada ini ya tafsirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya bagi siapa yang kehendaknya. Surat Saba 39. Nah, ini tafsirnya. Yaitu berdasarkan hikmahnya, dia melapangkan rezeki kepada seseorang dan memberinya harta yang banyak, dan menyempitkan rezeki yang lainnya hingga hidupnya sangat miskin karena ada hikmah yang tergandung di baliknya. Jadi miskin itu ada hikmahnya ya. Dan hanya dia sendirilah yang mengetahuinya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Itu pada Al-Isra 21. Yakni sebagaimana mereka berbeda-beda taraf kehidupannya semasa di dunia, yang ini fakir lagi miskin dan yang itu kaya lagi lapang rezekinya, maka demikian pula keadaan mereka di akhirat, yang ini berada di dalam kedudukan yang tertinggi di surga dan yang itu berada di dalam kesiksaan di dasar neraka yang terbawah. Dan sebaik-baik orang di dunia adalah orang yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki secukupnya dan menerima apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bersyukur. Imam Muslim meriwayatkannya melalui hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya. Jadi jangan khawatir untuk menafkahkan rezeki ya. Artinya berapapun kamu belanjakan hartamu kepada apa yang dibenarkan oleh Allah kepada kalian dan Allah menghalalkannya, dia pasti akan menggantinya kepada kalian di dunia. Hilang. Oke. Hilang ya? Tidak ada di surga dan yang itu berada mereka, maka demikian pula keadaan mereka di akhirat, yang ini berada di dalam kedudukan yang tertinggi di surga dan yang itu berada dalam jempol. Nah, ini yang tadi ya. Sungguh telah beruntung orang-orang yang masuk Islam, diberi rezeki secukupnya dan menerima apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Imam Muslim meriwayatkannya melalui hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Firman Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Artinya berapapun kamu belanjakan hartamu kepada apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian, dan Allah menghalalkannya, dia pasti akan menggantinya kepada kalian di dunia, di samping pahala di akhirat, yang akan kamu terima sebagai penggantinya di dalam sebuah hadis. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berinfaklah kamu, maka aku akan menggantinya kepadamu. Jadi kalau kita berinfak itu gantinya tidak hanya di surga ya, di dunia juga ada ya. Ya, alhamdulillah, Pak Pri. Kalau kita bilang, coba perhatikan, saat nggak ada orang miskin ataupun yang diberikan kesempitan harta rezeki oleh Allah, itu juga nggak nyaman, Pak Pri. Hidup ini kita nggak manfaat seolah-olah. Padahal yang namanya infak itu, yang namanya sodako itu lebih banyak perintahnya di Al-Quran dibandingkan dengan sholat, zakat, seperti itu kan. Tapi kalau infak sodako ini tak terbilang, Pak, sampai secukupnya orang itu terjadi keseimbangan. Masalahnya keseimbangan lagi yang kita harus ini kan kembali. Kalau gitu, kalau semuanya pada sugih dan lain-lain, subhanallah, kita susah, Pak. Kerja juga mau jadi di bawah, Pak, semua mau jadi atasan, kan repot. Dan ini luar biasa bagi kita, sehingga kita bisa saling tasa'alu nabihi wal arham, saling meminta dan saling berkasih sayang di situ, Bapak. Bapak punya, jangan lupa kita memberi dan lain-lain. Kalau di desa, Pak, memang nikmat. Orang-orang tahu-tahu datang kepada kita, memberikan apa, hasil buminya dan lain-lain sebagainya. Dan itu luar biasa. Dan pada saat kita menerima banyak seperti itu, kalau kita bisa berbagi kepada yang lain, itu namanya sedekah jariyah, Pak, yang mengalir. Dibandingkan dengan kita tidak memberikan apa kepada yang lainnya. Artinya kadang-kadang sampai rusak barang makanan atau busuk. Itu juga sesuatu yang kurang baik buat kita. Jadi yang paling penting kita dilarang bakhil. Bakhil itu kikir, alias medit. Ya, seperti itu. Jadi kita itu kemudian hilang, putus. Ya, saya lanjutkan aja lah. Ya, melaksanakan perintah Allah. Bapak ini datang belum ya? Belum ya? Pak siapa? Udah hampir jam 7. Pak Subri mau dinner apa enggak itu jam 7? Oke. Jadi seperti itu. Tapi kembali lagi bismillah, ini kan ayat terakhir sudah kita baca. Pak Pri kan kita sih 7:15 nggih. Ini masih sedikit ini. Yang apa? Dibacakan coba. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa setiap pagi hari ada 2 malaikat yang salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah kerusakan kepada orang yang kikir. Waduh, hilang. Sing doane medeni temen. Malaikat sing duka. Di riwayat Muslim ya? Ini nganu pakai HP jadi sering nganu hilang nih. Boten mau. Iya. Itu pakai HP jadi hilang tulisannya. Kalau di Al-Quran kan saya lihat nggak ada yang doa malaikat seperti itu, malah memintakan ampun kepada Allah atas hamba-hambanya yang tadi beriman, memanjatkan doa dan seperti itu. Hanya positif ya. Tapi itu malaikatnya 2 kok itu, Pak. Baru 1. Ini belum selesai sudah ya. Nganu HP-nya nganu hilang ini. Menambah jadi iya, yang paling penting di usia-usia yang seperti ini tadi, Bapak, bagaimana secara hormonal ini ketemu lagi sudah ya. Jadi di dalam hadis lain tidak menyebutkan hadis apa ya, bahwa setiap pagi hari ada 2 malaikat yang salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah kerusakan kepada orang yang kikir. Sedangkan malaikat yang lain mengatakan dalam doanya, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Rasulullah SAW pernah bersabda, infakkanlah terus, hai Bilal, janganlah kamu takut
bangkrut karena Tuhan yang mempunyai apa. Ini HP-nya sering ya. Jadi gitu ya. Itu alhamdulillah, Pak. Sebenarnya kalau kita bilang indikasi daripada kita makmur itu berlebih itu ada di dalam tubuh kita. Saat kita melibati batas ideal dari berat badan kita, itu tinggal tunggu waktunya aja. Seperti itu. Dan ini yang kita harus istighfar. Astagfirullah ini. Tapi kita menimbang itu tadi, alat nimbangnya kita kan terutama diri kita yang merasakan. Saat seperti itu harus kita seimbang di dalam pengelolaan tubuh kita, batin kita, kan seperti itu. Jadi tambah gendut hati-hati ya. Tambah Kenapa, gendut Pak? hati-hati. Yang udah agak gemuk seperti saya ini udah harus hati-hati. Memang lagi seperti itu. Jadi alhamdulillah. Jadi Pak Amin, tetapi jangan lupa Pak Amin, ternyata juga yang katakanlah di bawah normal ini kemudian asupannya kurang gizi. Kurang gizi. Itu bikin pusing dan lain-lainnya kan. Subhanallah. Saya lihat tetap aja harus ilmunya itu harus menyertai kan gitu ya di dalam kita melakukan ini semuanya. Kelanjutannya ini agak menarik ini. Apalagi di dalam sebuah hadis disebutkan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang melakukan transaksi jual beli dengan orang yang tersesat. Jadi transaksi jual beli karena orangnya terpaksa ya. Ingatlah sesungguhnya jual beli dengan orang-orang yang terpaksa itu haram. Ingatlah sesungguhnya jual beli dengan orang-orang yang terpaksa itu haram. Orang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Ia tidak boleh menganiayanya dan tidak boleh pula menghinanya. Jika kamu memiliki kebaikan, maka gunakanlah itu untuk menolong saudaramu. Dan jika kamu tidak mempunyainya, maka janganlah kamu menambahkan kepadanya kehancuran di atas kehancuran. Bila ditinjau dari segi jalurnya, di sini berpredikat gharib karena di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Abdul Yunus alias Al-Hasan Ibnu Yazid yang mengatakan bahwa Mujahid telah mengatakan, janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian menakwilkan ayat berikut, yaitu firman-Nya, dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dengan pengertian bahwa apabila seseorang di antara kalian memiliki apa yang menjadi kecukupannya, hendaklah ia bersikap irit atau ekonomis karena sesungguhnya rezeki itu telah dibagi-bagikan. Jadi ini kesimpulannya, kalau kita jual beli orang karena terpaksa menjual dengan harga murah itu haram ya. Oh itu ada Pak, ya. Ada beberapa itu kayak gitu. Bukan ada, malah pada umumnya cari orang yang terpaksa. Semuanya dapat murah, cari orang yang terpaksa. Ada orang yang jutangi akhirnya mau main di toko murah gitu. Yang beberapa tempat banyak kayak gitu, nolong tapi terus mendung. Ya. Yang orang kebelit hutang ya, menjual rumah murah, menjual tanah murah. Dan juga jangan lupa ada orang yang berjualan, kita tawar itu murah dan lain-lain sebagainya, makanya ke tukang bakul dan lain-lain yang kita masih bertawar-tawar kan gitu ya. Nah, mereka itu orang-orang yang berpikir tidak mau mengambil keuntungan yang banyak, tapi kita sering nawar baen kan gitu. Astagfirullah. Di sinilah kita juga berpikir keras. Artinya seperti tadi, kalau kita berlapang tentunya alhamdulillah gangguan hormonal kita kan akan berkurang ya, atau hilang kan gitu. Secara ininya sih kalau hilang nggak mungkin ya, tapi ada saja yang namanya fluktuatif ya hidup, Pak Amin ya. Tapi kalau kita mempunyai grafik di horizon mendekati semuanya terpulang ke arah seimbang, itu insya Allah itu lebih bagus. Saya melihatnya seperti. Alhamdulillah Pak, jam 7 nih Pak. Cukup mungkin itu Pak Supri mau harap mana? Kalau Selasa masih agak longgar ya. Kalau Senin memang jam 7 sudah harus masuk. Gitu. Pak Mujo, monggo Pak Broto ini yang belum ada suaranya Bapak, monggo. Pak Amin tolong dihandle aja ya, lanjut ya. Nanti ditutup ya.
Saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Pak Supri, gimana nih? Yang belum bersuara ini loh, ya Pak Bagio, Pak Broto Pak kan Broto, belum ada Pak Bagio. suaranya. Pak Bagio mungkin yang perjalanan loh. Pak Broto mute, monggo. Kesalahan. Ya. Jadi ini kesimpulannya ini ya, kita jangan pelit karena kalau kita bersedekah itu pasti ada akan dibalas, bukan hanya di akhir, di dunia juga. Jadi orang-orang yang suka infak sedekah itu tidak akan melarat karena ada gantinya. Cuma orang tidak merasa ini gantinya apa. Jadi kita harus yakin. Jadi kalau kita infak itu jangan khawatir melarat. Kemudian satu lagi ya, yang ada amalan yang akan disegerakan di dunia. Salah satunya itu berbuat zalim. Jadi kalau orang pernah berbuat zalim, sering berbuat zalim, biasanya hidupnya tidak akan tentrem itu. Karena dia akan mendapat balasan di dunia kezalimannya itu. Terus yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Makin kita berbakti, biasanya hidupnya makin baik. Itu sudah tidak bisa disangka lagi. Ini Pak Broto muncul. Halo Pak Broto. Ya, kalau kita transaksi dengan orang kafir bagaimana Pak ya? Misalnya kita jual beli apa-apa itu. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau kita jual beli, orang penjual itu terpaksa. Nah itu haram. Karena butuh uang itu ya. Nah kita mengambil kesempatan beli barang murah karena terpaksa, nah itu haram itu. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup aja ya Pak Amin. Monggo. Saya kira cukup aja lah. Monggo kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Pak Supri.